Pada dahulu kala, itu ada suatu desa, ada seorang imam yang sangat rajin sholat berjamaahnya dan rajin dalam mengajak masyarakatnya untuk sholat berjamaah juga. Dia itu ceritanya dulu mengajak masyarakat itu door to door, dari pintu ke pintu, untuk membujuk masyarakat untuk mau sholat berjamaah. Akan tetapi, singkat cerita, pada saat itu ada salah satu rumah di samping masjid yang tidak pernah melakukan sholat berjamaah sekali. Dalam artian tidak pernah ikut sholat berjamaah. Dan itu membuat si imam itu merasa jengkel, karena setiap hari si imam itu terus mengajak dan membujuk si pemilik rumah itu. Akan tetapi jawabannya apa? Jawaban dari sang pemilik rumah itu selalu bilang, kapan-kapan aja deh. Gitu terus berulang-ulang kali, hingga pada akhirnya si imam itu pun saking semangatnya mengajak jamaah, ia berkata begini, kalau kamu tidak mau berjamaah, rumahmu harus pindah, jangan tinggal di samping masjid ini lagi. Jadi si imam itu memberikan ancaman kepada si pemilik rumah itu. Jadi pada akhirnya yang punya rumah itu mengiyakan permintaan si imam. Ya udah deh, saya mau berjamaah. Kalau begitu, antar malam saya ikut. Ketika itu si imam mengabarkannya kepada teman-temannya bahwa malam ini akan ada saudara atau tetangga kita yang mulai mau ikut sholat berjamaah. Alhamdulillah dikasih hidayah itu sama Allah. Kita doakan semoga dia rajin untuk berjamaah, kata si imam tadi. Setelah masuk waktu isya, si pemilik rumah itu datang, dan benar-benar datang, dan dia mau ikut sholat berjamaah. Begitu ketika sholat, singkat cerita, ketika imam mulai membaca surat Al-Fatihah yang pertama, sebelum membaca surat yang lain, ketika sampai pada bacaan waladolin, yang makmum lainnya menjawab amin. Akan tetapi ada yang lucu di sini. Si pemilik rumah ini tidak bilang amin, akan tetapi malah berkata seperti ini, istrimu sedang berpelukan sama lelaki lain. Setelah mendengar itu tanpa diduga-duga, akhirnya si imam itu jatuh pingsan saat itu juga. Kenapa dia pingsan? Karena ketika ia menjadi imam saat sholat itu, hatinya itu ada cemburu kepada istrinya di rumah. Takut kalau istrinya barangkali itu memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Berarti dari kisah tadi, kalau kita mau ambil sebuah kesimpulan, sang pemilik rumah yang rumahnya di samping masjid ini, dia itu sebenarnya sudah mengetahui dari awal kalau kualitas si imam itu sholatnya tidak benar, dalam mengerjakan sholat itu tidak benar. Makanya dia tidak pernah ikut sholat berjamaah, itulah alasannya. Jadi ya, jangan salahkan kalau ada orang itu yang tidak mau ikut sholat berjamaah. Ya itu memang karena memang mungkin saja, jangan-jangan sholatnya si imam itu tidak benar.